Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita hadir di masjid yang mulia bersama MT Humairah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya hari ini dicatat Allah sebagai langkah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga menjadi penggugur dosa kita semuanya. Iya, ibu-ibu sehat semuanya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dengan susah payah ke sini. Sebetulnya hari ini tuh tanggal merah ya, Bu ya. Tapi mungkin bagi ibu-ibu tidak ada istilah tanggal merah karena semuanya hari libur sepertinya ya. Iya, dan alhamdulillah pula Ustadz juga hadir, sudah hadir. Sholawat serta salam tak lupa terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kalau Allah mengizinkan saatnya nanti mudah-mudahan beliau memberikan syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iya, tadi ada seorang ibu katanya yang sudah lama tidak hadir ke sini ya Bu ya. Iya, kami informasikan kembali bahwa Humairah mengadakan kajian rutin selalu setiap hari Kamis dan kajiannya bertema tematik ya Bu. Jadi setiap ustadz yang membawakannya dengan kekhasannya masing-masing. Ada yang fikih ibadah, ada yang sirah dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan upaya kami semuanya mengadakan kajian dengan tematik, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang nantinya sampai kepada ibu-ibu semuanya itu tetap bisa dipelajari dengan baik. Jadi insya Allah kalau rajin diulang kembali di rumah, kalau pas kebetulan ada Airuan yang mengabadikannya melalui YouTube bisa didengarkan kembali dan dilihat kembali melalui channel YouTube UBM ya Bu ya, UBM channel YouTube. Nanti bisa dibuka, nanti biasanya sore-sore itu sudah tayang. Iya, ini ada sedikit insya Allah barangkali di antara ibu-ibu sekalian dan kita semuanya ada yang ingin berinvestasi akhirat insya Allah ya Bu. Nanti lengkapnya sama Ustadz Agus dijelaskan. Ini saya spill sedikit, ini ada semacam kupon yang terdiri dari pecahan Rp100.000, Rp50.000 dan Rp10.000. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita dan tema kita hari ini judulnya apa Bu? Fasolli lirabbika wanhar. Iya, kalau secara terjemahan adalah perintah sholat karena Allah dan perintah berkorban karena Allah. Nah, untuk lanjutnya kepada Ustadz Agus dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang ibu-ibu. Alhamdulillah nusanes nuju liburan. Ibu-ibu nuju ayat di majelis ta'lim. Maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengapresiasi, memberikan keberkahan dari setiap langkah kita semua.
apalagi yang liburan atau hiburannya adalah jauh, karena ada sebagian saudara kita yang liburannya sambil ibadah. Kalau kita lihatnya ada beberapa tempat wisata, tapi di sebagian saudara kita ya jalan-jalannya ke Mekah gitu, menuju hajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Segala puji puja bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam segala urusan hambanya. Kita soleh, kita menjadi baik, kita menjadi taat adalah biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka patut ketika Allah memberikan kesempatan untuk soleh, balasannya adalah dengan cara mensyukurinya, sehingga ketaatan itu tidak pernah putus selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keteladanannya kita ikuti, akhlak dan perangainya kita contoh, dan jalan keselamatannya kita senantiasa gapai sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah gitu. Di bulan Dzulhijjah itu ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan itu dua-duanya adalah syariat yang luar biasa. Pertama adalah syariat yang hari ini kita tidak mencukupi istita'ah, kemampuan, yaitu ibadah haji. Yang kedua adalah ibadah kurban. Gitu. Pami haji, hoyong bu haji, leres ya teh. Gening masih aya di darieu. Gitu. Ari hoyong gelar hajina, pahala hajina. Berarti teu masalah pami teu angkat. Teu masalah pami teu angkat tapi kenging pahalana. Teu masalah pami kitu mah kusim goreng bade di pasihan terang. Ada kerang langkung 6 amalan yang setara dengan pahalanya orang yang haji. Nah, salah satunya adalah yang sedang ibu lakukan sekarang. Bunda-bunda, ketika hadis Abu Dawud menjelaskan ketika seorang angkat ke majelis taklim atau memakmurkan masjid dengan ta'lim, maka riwayat Abu Dawud itu menyebutkan bahwa dia seperti halnya orang yang berhaji, tidak dikurangi pahalanya. Kemudian ada lagi, ini yang bagi laki-laki. Kalau yang bagi laki-laki terutama adalah ketika dia bangun waktu fajar, kemudian dia melaksanakan qobliyah subuh di masjid, sampai dia berjamaah sholat subuh di masjid, kemudian dia menunggu dengan
ta'lim di masjid gitu. Sampai berhentinya adalah ketika syuruk, ada syuruk. Nah setelah syuruk kelihatan matahari, baru dia sholat 2 rakaat, sholat syuruk, maka dia pahalanya seperti orang yang haji dan umroh. Itu 2. Yang ketiga adalah ketika laki-laki dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Itu 3 dulu. Karena yang keempatnya, ibu-ibu, ini keberuntungan bagi orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua, yang berbakti, yang melayani, yang membahagiakan orang tua, sebagaimana Uwais Al-Qarni yang pahalanya meskipun tidak berangkat tapi mendapatkan pahala haji. Nah kemudian itu 4 dulu, nanti 2 lagi. Sekarang yang akan kita hadapi sebentar lagi adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Boleh spill siapa saja yang sudah daftar kurban? Cung, yang sudah daftar kurban? Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sudah daftar kurban, mudah-mudahan Allah wujudkan dan sampaikan umurnya. Gitu, sampaikan umurnya untuk melaksanakan ibadah kurban. Tapi kalau boleh tahu, apa sih yang harus dipersiapkan ketika mau kurban? Yang paling penting harus disiapkan oleh kurbani, orang yang mau kurban, kira-kira apa? Uang atau hewan kurbannya? Ayah hewan kurban teka peser, ayah artos kirang. Jadi apa yang harus disiapkan? Yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bukan hewan yang akan disembelih, bukan juga yang harus disiapkan adalah uangnya. Karena ada orang yang punya aset, ada orang yang punya rekening, ada orang yang punya harta tapi tidak memiliki keinginan untuk kurban. Gitu. Jadi bukan segala-galanya yang harus dipersiapkan. Ketika kita menyangka kita bisa nabung, kita bisa ini, bisa itu belum tentu bisa kurban. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang harus dipersiapkan adalah ketakwaan. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Gitu. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan. Maka ketika dia sudah takwa, sudah bulat bahwa saya adalah hamba Allah, mau mengikuti perintah Allah, maka dia pasti maka dia akan taat. Ketika sudah taat, ada panggilan untuk kurban, wa anfiqu khairul li anfusikum, maka ketika dia diperintahkan untuk infak, pasti dia memberikan yang terbaik. Sekarang kalau punya uang, misalkan di rekening 200 juta, harganya kira-kira untuk kurban pantasnya berapa? Beli kurban yang patungan 2,5 juta, atau patungan yang ikut 3 juta, 3,5 juta, 4 juta, atau mau yang mana? Ketika ketakwaan menjadi modalnya, maka dia menyebutkan khairul li anfusikum, dia akan menginfakkan segala sesuatu yang terbaik. Saya ikutan udunan, saya pengen hijina yang 4 juta, 4,5 juta. Dibandingkan dengan orang yang ikutan kurban, ternyata dia ikutan yang 4 juta tapi sisa di rekening 500.000. Ada orang yang urunan itu 4 juta tapi sisa di rekeningnya adalah 100 juta. Yang mana yang lebih baik?
Yang lebih baik adalah yang memberikan yang terbaik karena pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika sudah takwa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siap gitu. Nah, ketika Allah memerintahkan untuk haji, ketika Allah memerintahkan untuk kurban, itu perintah. Kalau kita memahaminya dalam amar atau dalam perintah, perintah itu ada 3 jenis. 3 jenis. Perintah pertama, perintah yang keuntungannya hanya diperoleh atau dirasakan oleh yang memerintahkan. Yang diperintah mah nggak merasakan nikmatnya, manfaatnya. Yang kedua, perintah yang dirasakan manfaatnya oleh yang merintah dan yang diperintah. Yang ketiga, perintah yang merasakannya hanya oleh orang yang diperintah. Merintah yang nyuruh itu tidak mendapatkan. Gitu. Contoh, yang pertama, manfaat itu hanya dimiliki oleh yang memerintah. Bun sama si bapak atau sama caroge suami mah pangademelkeun kopi, angkat ke dapur, takar, kemudian kita seduh. Hari ibu kenging naon? Kenging rawasna teu. Si bapak we unggul eta mah. Ibu tidak mendapatkan apa-apa. Karena yang mendapatkan kenikmatan dan apa yang menjadi manfaat itu adalah suami dari kopi itu. Gitu. Tidak dapat apa-apa. Yang kedua, yang dua-duanya dapat, yang nyuruh dan yang disuruh. Saya suruh tukang ojek buat nganterin barang, gitu ya, gosen atau dan sejenisnya. Saya suruh, saya dapat manfaat tidak? Dapat manfaat. Kalau tukang ojeknya dapat manfaat tidak? Dapat manfaat. Dua-duanya untung. Atau ada tetangga pangnyeuseuhkeun, pangoredkeun dan lain. Ada buruhna dan saya punya kebun jadi tebala. Kalau yang ketiga, yang dapat manfaat itu adalah hanya yang diperintah. Yang memerintah nggak dapat untung. Pernah Bun nyuruh ke anak mandi? Jangan gerak mandi. Hari ibu jadi bersih ente. Yang memiliki keuntungan itu hanya anak saja. Anak disuruh ngapalin, disuruh belajar. Hari ibu ketika nyuruh anak jadi pintar, ibu nak. Yang mendapatkan keuntungan itu adalah hanya anak, ibu tidak mendapatkan. Nah, begitu pula ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kriteria yang mana? Allah dapat keuntungan enggak dari perintah kita untuk melaksanakan kurban? Tidak, kata Allah. Bahkan Allah menyebutkan, saya tidak menikmati dari darahnya, dagingnya, bulunya, segala bentuk yang ada. Allah tidak mendapatkan keuntungan. Kalaupun seluruh dunia ini orang muslimnya kurban satu orang satu sapi, kira-kira Allah lebih mulia menjadi bertambah atau tidak? Tidak. Atau semuanya tidak dengerin perintah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun yang berkurban, kira-kira Allah derajatnya menjadi berkurang atau tidak? Tidak. Nah, itu Allah tidak mendapatkan. Salat kita, kurban kita, baca Quran kita, Allah tidak mendapatkan saham keuntungan sama sekali. Atau Allah dan kita sama-sama untung. Kita dapat pahala, Allah dapat kebaikan dari kita. Enggak sama sekali. Tapi dari Allah memerintahkan segala sesuatu, seluruhnya adalah in ahsantum fa'alah. Kalau engkau berbuat kebaikan, maka itu adalah bagi kamu. Allah tidak mendapatkan keuntungan, karena yang akan sampai kepada Allah ketika berkurban itu hanya
ketakwaannya saja. Dan takwa itu akan membuktikan dengan kualitas apa yang akan kita kurbankan. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu mudah-mudahan yang belum sekarang ada niat, mudah-mudahan saya bertakwa kepada Allah, ada panggilan dari Allah, insya Allah ada masih kurang lebih 20 hari lagi. Kalaupun belum ada, misalkan pas hari H, saya pernah bertakwa mempersiapkan segala macamnya. Sudah mempersiapkan di rekening, sudah disiapkan ditabungkan 5 juta untuk kurban dan pengurusannya. Ternyata ketika qadarullah menghampiri takdir saya, pas H-1 saya kena musibah, keluar tuh uang 5 juta. Kira-kira saya nyesel enggak? Mau nahan atau mau memberikan uang itu? Berikan, untuk apa yang menjadi tanggung jawab saya. Tapi Allah kadang ketika kita tidak tuntas untuk mewujudkan amalnya, niatnya itu sudah disempurnakan, tapi ketakwaan kemudian mendorong Allah Subhanahu wa taala menemukan jalan. Tanggal 10 tidak bisa kurban, masih ada 3 hari, kemudian dapat rizkinya ternyata tanggal 12, tanggal 13. Kurban juga. Gitu. Kurban juga. Makanya kalau sekarang kurban, Bun, siapin dari sekarang. Siapin. Ada orang yang mempersiapkan kurban dengan sapi, ada orang yang mempersiapkan kurban dengan gibas atau domba yang terbaik, ada orang yang cukup yang punglak wes, yang sudah tanggal giginya saja. Tapi tidak jarang juga ketika sudah bulan Zulhijjah mempersiapkan kurban, dari sekarang sudah beli areng sama tusuk sate. Sudah sesediaan dari sekarang, padahal masih lama gitu. Mudah-mudahan kita semua menyempurnakan ibadah itu diawali dengan mempersiapkan ketakwaan. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keuntungan oleh Allah yang akan didapat ketika kurban adalah satu. Kalau ini adalah syariatnya dari Nabi Ibrahim, kata Allah, kurban itu akan memiliki dampak manfaat yang akan kita rasakan. Kurban itu akan menjadikan kita terlatih. Terlatih untuk apa? Terlatih untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi totalitas kita siap, tidak kehelanan, apa kehelanan teh? Nanti dulu deh gitu. Itu adalah dengan kurban. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak teh dinanti-nanti, anak teh diantos-antos. Ternyata ketika sudah melahirkan istrinya seorang anak, sama Allah Subhanahu wa taala disuruh ditinggalkan selama kurang lebih 13 tahun. Ketika sudah bertemu, menumpahkan segala bentuk kerinduan, sama Allah Subhanahu wa taala disuruh disembelih. Tapi karena modalnya adalah ketakwaan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya gitu, menanyakan dengan tantangan, kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana? Maka anak yang bertakwa lahir dari orang tua yang bertakwa, tidak ada masalah. Beda lagi kalau kita zaman sekarang, bapak teh ngimpi sama Allah Subhanahu wa taala di piwarang mencit. Kira-kira anaknya jawab apa? Bapak we heula. Paling gitu. Bapak we heula gitu. Ari bapak ngimpi naon gitu. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi terlatih untuk menjadi manusia yang dermawan. Kadang sifat manusia itu bisa dibedakan antara hamba dunia dengan hamba akhirat. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa yang menjadi ciri hamba dunia dan hamba akhirat? Ciri-cirinya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau datang seorang kepadamu untuk meminta sesuatu, dan yang satu lagi datang kepadamu untuk memberikan sesuatu, kira-kira resep nu mana? Resep nu nyuhungkeun, resep nu menta, nu masihan? Resep nu masihan. Karena ketika dia ada yang datang minta infak, dia akan berpikir hartanya berkurang. Tapi ketika datang yang lain akan ngasih,
Dia berpikir bahwa hartanya akan bertambah. Ketika dia berpikir seperti itu jadi ciri-ciri, kata Ali bin Abi Thalib, adalah hamba dunia. Kalau kita berpikir dengan kurban bertambah berkurang. Tapi itulah rizki yang sebetulnya akan terus nempel kepada kebaikan-kebaikan kita. Dibandingkan kalau kita ada orang yang memberikan, tapi itu menjadi tambahan amanah yang akan memberatkan. Itu jadi dermawan. Kemudian yang ketiga, agar kita terlatih mengikis sifat kedengkian. Karena harta itu tidak akan kita makan semuanya. Dimakannya mungkin saja sama maru itu? Apa maru? Sama saingan, sama mantan gitu. Kita tuh, atau sama orang yang pernah dengki kepada kita. Kita nggak ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan. Karena tidak ada urusan dengan daging yang sudah disembelih. Urusan kamu itu adalah ketakwaannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Maka kalau kita merujuk kepada dalil, suratnya pendek, suratnya 3 ayat, paling pendek. Tapi ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berkomunikasi dengan kita, inna a'toinaka al-kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikanmu kenikmatan yang begitu banyak. Kalau sama Nabi Muhammad, Allah akan memberikan kepadamu telaga al-kautsar. Ada kisah orang ketika nasibnya tidak baik nasibnya. Kemudian sewaktu-waktu ada orang yang datang, kemudian memberikan apa yang dia butuhkan. Peryogi naon atuh, naon keperyogiana. Abi teh teu gaduh padumukan tempat tinggal. Oh, aya linggihan we. Sabaraha sasihan teu kedah, nu penting mah calikan we. Daripada kosong, rusak, tepuguh, mending calikan. Tempati saja rumahnya, gitu. Tekedah ngontrak. Kemudian dia juga tidak punya penghasilan. Nya pepelakan we di pengker aya kebon. Hasilna nanaona sok we anggo tuang. Segala hasil yang ada di kebun itu silakan makan. Kalau ada jual untungnya sok we udah sehari-hari. Tapi dia memiliki istri yang hamil. Kata si orang tersebut, pami butuh kaditu kadieu mah anggo mobil. Anggo mobil. Terus ketika suatu waktu si orang yang baik itu minta bantuan, kira-kira berani nggak nolak? Enggak mungkin. Ketika disuruh, Kang, pang jajabkeun ieu kaditu. Kira-kira mau nurut enggak? Pasti nurut. Jangankan orang yang terjasai dengan diberikan rumah, kebun, tidak ngontrak, gratis, bahkan mobil ketika dia butuh silahkan pakai, kita nggak mungkin nolak. Bujeng-bujeng, jangankan yang seperti itu, kita saja minjem sama orang nggak seberapa. Minjem uang sama orang tidak seberapa. Minjemnya teh 50.000 atau 100.000, tapi ketika dia minta tolong, kita kira-kira akan sungkan menolak enggak? Sungkan karena dia menyuruhnya juga karena dia merasa di atas angin. Wah, dia tuh orang yang pernah saya tolong nih. Kira-kira kalau saya minta tolong pasti dia nurut. Apalagi kalau hutangnya gede. Apalagi kalau dihutanginya gede. Maka kalau logika dari sini, contoh tadi, kisah tadi, Allah ketika mengucapkan inna a'toinaka, aku telah banyak memberikan pinjaman, aku telah banyak memberikan kenikmatan kepadamu, al-kautsar. Maka di sini indahnya Al-Quran ketika mengucapkan al-kautsar,
dalam wazan fa'alun itu sifatnya kenikmatan yang tanpa batas. Kenikmatan yang tanpa batas. Yang tidak terhingga, itu wazan al-kautsar. Fa'alun al-kautsar gitu, wazannya adalah wazan al-kautsar. Sifatnya sifat mubalaghah kalau dalam bahasa tafsir itu. Maka kira-kira kalau kita sadar semua nyawa dari Allah, waktu dari Allah, kesehatan dari Allah, segala sesuatu yang milik juga dari Allah, kira-kira kalau Allah minta, mau dikasih nggak? Allah minta waktu, mau kasih? Kata Allah teh, seminggu lah 2 jam buat ta'lim, mau ngasih nggak? Masih, karena Allah yang ngasih. Kata Allah, kalau kira-kira Allah minta infak harta, mau ngasih enggak? Kasih, karena semuanya juga dari Allah. Termasuk kalau Allah minta nyawa, kira-kira mau ngasih enggak? Ngasih, karena inna a'toina kal kautsar. Tapi Allah dari sini ada 2 yang paling penting, yang paling urgent untuk dipersembahkan, yang harus dimaksimalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli. 1, salat. Salat. Sama halnya ketika kita nasihat kepada anak. Ketika anak sudah kita anggap dewasa, kira-kira ada enggak nasihat? Nu penting mah, kan gitu ya. Kalau kita mau mengantar anak kuliah ke luar kota, kalau kita mengantar anak misalkan kerja ke luar kota, kita suka kasih nasihat enggak? Kade jang sholat, kade jang kudu bisa nitipkeun diri. Nah itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga diungkapkan kepada kita semua, fasholli, umat sholat. Karena sholat itu adalah salah satu syariat yang akan menjaga kewarasan tentang kesadaran kita adalah hamba Allah, bukan hamba siapa-siapa. Kalau para ulama menyebutkan fasholli yang dimaksud adalah salat 5 waktu, kemudian yang lain juga menyebutkan diantaranya adalah salat Idul Adha. Maka perintah setelah salat adalah wanhar. Setelah ibadah salat maka ibadahnya wanhar. Di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala biasanya ibadah suka pasang-pasangan. Suka pasang-pasangan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pasang-pasangan terus. Di sisi lain ketika Allah mewujudkan apa yang menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasangannya diganti. Tadi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu sama, salat adalah materi, zakat adalah materi. Salat adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat adalah hubungannya dengan manusia. Nah sekarang juga sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasholli itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lirabbika wanhar, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala juga wanhar, juga kurban. Itu hubungannya dengan sesama manusia. Maka dari sini Bun, kalau kita lihat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, kenapa ada hubungannya dengan sholat? Karena dalam hadis tiasa langkung ageng sakedik. Slide-nya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki, falam yudhi, tapi dia tidak kurban. Ada kesempatan tapi tidak kurban. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna, maka engkau tidak boleh mendekati musallana. Di hadis yang lain musalliana, tidak boleh engkau dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya kalau punya rizki tapi suka sholat namun dia tidak melaksanakan kurban, maka itu bagian golongan yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara beberapa hal yang harus kita perhatikan.
tentang rasa syukur yang mendalam dalam setiap wujud dari pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Apa pengertian kurban? Kurban itu adalah istilah yang umum. Kurban atau kurbanan. Kurban adalah istilah yang umum. Kalau kurban, perbuatannya adalah taqarrub. Taqarrub itu adalah upaya mendekatkan diri. Nah, upaya mendekatkan diri kepada Allah itu bisa dengan sholat, bisa dengan ngaji, bisa dengan apapun, termasuk baca Al-Quran, termasuk ibu datang, bunda-bunda ke tempat ini adalah upaya untuk taqarrub ilallah. Nah, itu adalah kurban. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dikorbankan. Waktu kita korbankan, kesempatan untuk mengerjakan yang lain kita tangguhkan. Itu semuanya. Termasuk harus keluar ongkos, termasuk harus keluar tenaga, semuanya itu adalah kurbanan. Pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Tapi kalau kurban secara ibadah yang khusus, maka kurban itu adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan istilah nusuk. Gini kita suka berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nah, nusuk wa nusuki, nah nusuk itu adalah ibadah penyembelihan. Ibadah penyembelihan. Itu secara umum adalah ibadah nusuk. Ada 3 jenis ibadah nusuk, ibadah menyembelih. Gitu. Yang pertama adalah hadyu. Apa hadyu? Hadyu itu menyembelih di waktu tanggal 10 Zulhijjah, tapi hanya orang-orang yang ada sedang melaksanakan ibadah haji. Itu hadyu. Yang kedua ada yang disebut dengan udhiyah. Udhiyah adalah ibadah menyembelih yang dilakukan pada tanggal yang sama tapi tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kita di sini dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu melaksanakan udhiyah. Hewannya sama. Baik dari kambing, domba atau sapi unta. Ada satu lagi ibadah sembelihan, kira-kira apa Bun? Apa nyembelih yang dianggap ibadah satu lagi? Akikah. Nah itu. Akikah. Jadi nusuk itu ada hadyu, udhiyah, dan akikah. Opor ayam, rendang termasuk kata mah. Gitu. Nah itu 3 jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kurban atau nusuk. Nah, khatibillah rahimakumullah, kenapa ibadah kurban atau udhiyah oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan Idul Adha atau udhiyah? Qadi Iyad menyebutkan dinamakan dengan ibadah kurban atau summiyat bidzalika, disebutkan dengan udhiyah li'annaha taf'alu fid duha, karena dilaksanakan waktu duha. Setelah kita sholat Idul Adha, kemudian upaya penyembelihan, maka karena waktunya di adha, maka disebut dengan udhiyah gitu. Asal usul dari namanya. Jadi kalau kebiasaan nanti menyalahi bukan salah nama, tapi kebiasaannya yang salah, misalkan menyembelihnya jadi duhur atau menyembelihnya jadi asar gitu ya, bukan salah nama tapi salah prakteknya. Nah sekarang kalau kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira kalau kita mau mencontoh Rasulullah,
sebagai teladan terbaik dalam ibadah, kira-kira bagaimana sih ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menerima ibadah kurban perintah dari Allah itu tahun kedua Hijriyah. Setelah hijrah ke Madinah, baru Rasulullah mendapatkan perintah untuk kurban. Di tahun kedua itu banyak perintah. Perintah saum Ramadan tahun kedua Hijriyah. Salat Idul Fitri juga tahun 2 Hijriyah. Idul Adha juga 2 Hijriyah, termasuk perintah zakat, termasuk zakat fitrah. Jadi kalau capek, tema capek tahun kedua itu. Karena ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung berturut-turut. Kira-kira bakal luhlah atau tidak? Lah, karek kamari perintah teh terus datang deui. Kan kita mah gitu ya. Anak kebayang kalau kita suruh yang ini baru baru beres, terus kemudian diperintah lagi, kira-kira responnya apa? Kalau tidak matanya ngedelek, pasti ada suara, gitu ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tahun kedua Hijriyah dan perintahnya adalah perintah yang berat, perintah saum Ramadan berat karena di waktu musim panas. Salat Idul Fitri berat karena belum menjadi kebiasaan sholat di lapangan pada saat itu. Termasuk adalah mengeluarkan zakat yang tadinya hanya sebatas sukarela. Itu berat banget. Dan termasuk adalah udhiyah, diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, berapa kali Rasulullah kurban? Kalau tahun kedua Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tahun 10 atau 11 Hijriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurban sebanyak berapa kali? 9 kali. Rasulullah mengalami bulan Dzul Hijjah itu sebanyak 9 kali. Jadi ini perbandingan tahun-tahunnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 9 kali, kita sudah berapa kali Idul Adha? Berapa kali? Saya mah sepanjang lahir sudah ikutan gitu, karena syariatnya sudah turun. Nah kemudian sekarang kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun perdana atau perintah kurban pertama tahun kedua Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kurban dengan 2 ekor gibas. Gibas itu domba yang paling bagus kualitasnya dengan melihat usia dan kegemukannya. Itu 2 ekor. Nah, ketika perintah itu untuk berkurban tahun kedua Hijriah, Rasulullah punya kebijakan. Pada tahun kedua Hijriah ketika kurban hanya sebagian yang melaksanakan, saat itu baru hijrah, ekonomi belum memiliki kekuatan. Jadi ekonominya masih ekonomi elit lah. Ekonomi sulit. Sebagai seorang nabi plus pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kebijakan orang yang kurban tidak boleh memakan dagingnya melebihi 3 hari. Jadi harus habis 3 hari. Itu tahun pertama kurban. Ibu berapa hari nyimpen daging kurban? Jangan-jangan yang tahun kemarin get can seep. Oh enggak deh. Tupung bulan Zulhijjah masih kena aya. Berapa hari biasanya? 2 bulan? 3 bulan? Nah, kalau saya kurang lebih 1 bulan. Karena terus-terusan datang nu ekahan, daging deui. Itu kata hadis Rasulullah buat kebijakan tahun pertama, karena ekonominya adalah ekonomi sulit, belum ada kekuatan finansial, maka Rasulullah membuat kebijakan daging kurban ini tidak boleh memakan melebihi 3 hari. Artinya supaya merata kepada orang yang ada di sekitarnya membutuhkan. Itu tahun kedua Hijriah. Nah kemudian tahun ketiga Hijriah kurban yang kedua kali.
waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada kemampuan membangkitkan ekonomi umat, ekonomi di Madinah, sudah jadi pusat perdagangan. Maka pada saat itu Rasulullah dalam Fathul Bari dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tidak memakan daging kurban lebih dari 3 hari supaya daging itu merata, tetap kebijakannya gitu. Tapi boleh mengambil sesuai dengan sekehendaknya, tetap masih 3 hari. Tapi tahun ketiga ini sudah ada menjadi syarat. Kurban itu untuk siapa? Untuk Allah. Maka kalau segala sesuatu sudah diserahkan kepada Allah, kamu berani enggak mengambil lagi sebagian? Tidak boleh. Maka dari itu tahun ketiga Hijriah atau kedua kali Hijrah, Rasulullah memerintahkan makan silakan. Yang kurbani boleh makan, orang lain sekitarnya boleh dibagi. Tapi kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh pada saat itu, jangan dijual gitu. Karena itu sudah diberikan kepada Allah. Kulitnya tidak boleh dijual, kakinya tidak boleh, kepalanya, pokoknya segala jenisnya. Ada orang yang tidak memang dijual, tapi kadang ada yang dijadikan upah. Ari bayar tukang jagal dari mana? Dari uang atau dari uang ongkoh? Suku di Bantun, di Canda, hulu ongkoh gitu, panen. Nah itu kalau bisa sebisa mungkin si kaki, kemudian kepala, kulit tidak boleh menjadi bahan untuk penjualan atau dijadikan upah. Itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti tidak bisa dimakan karena dipotong, tidak akan pernah dimanfaatkan, misalkan kulit, biasakan untuk mewakilkan, menyerahkan dulu kepada sekelompok orang, akadkan dulu, diterima, sudah sah kurbannya, maka terserah orang yang menerimanya, mau dijadikan kerupuk kulit, mau dijadikan beduk, mau dijual juga tidak apa-apa. Itu syariatnya. Kemudian selanjutnya Rasulullah juga pernah kurban pada tahun ke-6 pada saat perjanjian Hudaybiyah, berdampingan dengan orang-orang musyrik Quraisy, dengan orang-orang yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-6 Hijriah itu kurban dengan 70 ekor sapi. Di hadis yang lain disebutkan dengan 70 ekor unta, tapi yang lebih sahih adalah dengan 70 ekor unta. Termasuk yang dikorbankan oleh Rasulullah itu adalah untanya yang menjadi ghanimah, yang menjadi milik Rasulullah adalah untanya Abu Jahal. Kok sama Rasulullah diberikan? Kebayang, untanya adalah unta Abu Jahal. Itu berarti untanya Mercedes lah gitu. Unta terbaik. Unta terbaik. Maka kalau Rasulullah 70 unta dikurbankan, tahun ke-10 Hijriahnya Rasulullah kurban lagi, itu Rasulullah kurban dengan 100 ekor unta ketika haji wada. Kantos seberapa ekor bu unta? Tenapi sapi. Sadit dan saya mah ada 20 seorang sanes nyarereongan we hiji sapi kutujuhan benten. Rasulullah itu kurban dengan 100 unta itu di tahun terakhir adalah untuk 1 orang. Itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah selain yang 100 itu pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an azwajihi bil baqar, Rasulullah memberikan hadiah atau mengkurbankan atas nama istrinya. Bapak kantos, ibu dipasihan, bu, ya kurban kanggo ibu. Kantos atau hiji kuduaan wae. Ibu hiji, bapak hiji, atanapi ieu mas bapak we. Tahun ayeuna ibu, tahun payun bapak, sakali ewang gitu. Nah, Rasulullah itu enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkurbankan
atau menghadiahkan atas nama istri-istrinya. Suami-suami, hai, untung tidak ada suami-suami. Rasulullah itu mengkurbankan istri-istrinya, sedangkan yang bersama Rasulullah untuk dikurbankan atau yang atas nama beliau adalah 10 orang. Ini istrinya baru 1. Kok tidak bisa menghadiahkan kurban? Gitu. Makanya kalau menantang tentang yang poligami harus bisa dengan nafkah untuk berkurbannya juga. Jadi sunnah Rasulnya lengkap, bukan hanya sebagian-sebagiannya saja. Gitu. Itu Rasulullah kurban atas nama istri-istrinya. Karena di hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 ekor atas nama kami. Gitu. 1 ekor atas nama istri-istrinya. Kita ada di tempat, di desa, tidak sedang pergi-pergian. Saking pentingnya ibadah kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat safar. Rasulullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ini Rasulullah sedang safar. Fi naharin, tiba-tiba Rasulullah lupa bahwa pada saat itu tanggal 10 Zulhijjah. Maka Rasulullah fahadharon nahru, kemudian datang nahar tanggal 10 Zulhijjah, fadabahna al-baqarah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat pada saat itu mengiringinya safar, maka kemudian patungan 7 orang untuk 7 orang untuk 1 ekor sapi. Atau wal ba'iru anha asyarah, atau ada juga yang patungan membeli unta untuk 10 orang. Itu safar. Diamnya, tinggalnya kurban. Ketika sedang safar juga Rasulullah kurban. Jadi kalau kita hitung nih sekarang Rasulullah, harga misalkan tadi yang terhitung dari hadis, Rasulullah misalkan 170, belum yang domba, belum yang termaktub dalam hadis. Kira-kira kalau kita rata-ratakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurban sebanyak 10 saja, 1 ekor setiap tahunnya. Kemudian 1 ekornya adalah unta itu 750 dirham, atau sama dengan 1 dirhamnya 298.000 untuk kurs 2 atau 3 tahun ke belakang. Maka kalau rata-rata 1 ekor setahun 10 kali 750 dirham kali 9 kali kurban, maka Rasulullah itu kurang lebih, kalau ukuran 2 tahun ke belakang atau tahun sekarang, kurang lebih Rasulullah kurban itu sepanjang hidupnya kurang lebih 25 miliar. Itu baru menghitung unta biasa, unta normal gitu. Kalau ngitungnya adalah ngitung zaman sekarang, itu mungkin 2 kali lipat harga unta sekarang dengan unta yang biasa-biasa gitu. Maka Rasulullah itu kurbannya kurang lebih 20 sampai 25 miliar gitu. Maka kalau kita tanya, kira-kira sebetulnya Rasulullah kaya atau miskin? Kaya. Rasulullah itu adalah orang kaya. Rasulullah dalam urusan ibadah, jihad, tampak di permukaan dalam pandangan kita adalah orang yang paling kaya. Itu Rasulullah. Tapi kalau kita bandingkan kehidupan Nabi dalam sehari-hari, gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kebutuhan rumahnya, fasilitas aset yang dia miliki, atau pangan yang dia keluarkan, yang dia butuhkan. Maka sini kita lihat berapa luas rumah Rasulullah. Ukuran rumah Rasulullah itu adalah 8 kali 4 persegi. 8 kali 4 persegi. Kebayang bun segede apa? Tipe berapa itu? Tipe berapa? Kira-kira ada pengembang yang mau jual 4 kali 8? Jika nama mual laku gitu ya. 8 kali 4 meter persegi. Terus tempatnya juga bukan tempat kelas A.
yang bukan pinggir jalan. Ini adalah tempat yang gersang, bukan tempat yang dicari orang karena memang lalu lalang hidup gitu jalurnya. Dinding Rasulullah itu, rumahnya itu terbuat dari tanah liat. Kalau atapnya itu atap dari pelepah kurma. Jadi kalau yang 8 kali 4 itu kemudian Rasulullah bagi ruangnya di partisi. Ini rumah Rasulullah di partisi. Rumah yang bagian pertama adalah 5 kali 4. 5 kali 4 kalau dibandingkan zaman sekarang mungkin 2 toilet ya. Toilet di rumah kita kan 2 kali 1 rata-rata. Berarti 2 kali toilet kita. 5 kali 4. Itu berfungsi sebagai ruangan istirahat Rasulullah, termasuk adalah ruang konsultasi, ngobrol-ngobrol atau aula lah gitu. Nah sisanya adalah dibuat untuk halaman, itu 3 kali 4. Itu rumah Rasul. Yang tadi kurbannya adalah 25 miliar. Kemudian fasilitas rumah Rasul. Fasilitas rumah Rasul itu kalau lihat sekarang, kalau yang pernah berkunjung gitu ya nanti ke museum, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu waktu Umar bin Khattab datang ke rumah Rasul, kemudian melihat Rasulullah sedang terbaring. Terbaringnya juga di atas tikar yang kasar dari rajutan dari pelepah kurma. Maka ketika saat itu Umar mendapati Rasulullah terbangun, Rasulullah melihat Umar sedang menangis. Ketika ditanya oleh Rasul, kenapa engkau menangis? Maka Umar menjawab, bagaimana aku tidak menangis ya Rasul? Tikar yang engkau tadi buat untuk berbaring, untuk tidur itu membekas di pipi Rasul. Berbekas di pipi Rasul. Bahkan sekujur tubuhnya itu memiliki bekas dari tikarnya itu saking kasarnya. Sampai Umar itu menyebutkan, engkau adalah utusan Allah. Kekayaanmu hanya seperti ini. Sedangkan raja-raja yang ada di Persia, yang ada di Romawi, yang ada di belahan sana, yang menjadi simbol-simbol kesombongan orang-orang kufur, kata Umar bin Khattab, mereka semua adalah hidup yang bergelimangkan dengan harta dan kemewahan. Maka kata Rasulullah, apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka? Keun we ridokeun. Kemewahan itu dinikmati oleh orang-orang raja-raja dunia. Karena untuk bagian saya, kata Rasulullah, itu adalah bagian nanti di akhirat. Bagiannya adalah bagian di akhirat. Nah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah lihat apa yang menjadi tempat pembaringan Rasul, baik di dapurnya, di kasurnya, kemudian bagaimana fisik bangunannya, tidak termasuk kriteria minimalis zaman sekarang. Kebutuhan pangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarganya, dalam satu hadis diriwayatkan yang oleh Anas bin Malik menyebutkan, dia suatu waktu berjalan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa roti, membawa gandum. Di satu hadis yang lain tidak membawa roti tapi hanya membawa saman atau lemak cair. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangi oleh Anas bin Malik, terlihat bahwa Nabi telah menggadaikan. Jadi Anas datang, tapi katingal di depan rumahnya itu Rasulullah sedang menggadaikan baju besinya. Gitu. Ari menggadaikannya tadi saneska Utsman orang kaya dari sahabat, kemudian juga bukan dari kalangan sahabat yang lain yang dermawan, menggadaikan besinya, kebanggaan Rasulullah gitu. Pakaian perangnya itu menggadaikannya juga adalah kepada orang Yahudi gitu. Beliau mengambil
syair untuk istri-istrinya. Rasulullah mengambil syair atau gandum untuk istri-istrinya. Maka kemudian Anas menjelaskan sebab Nabi membeli makanan secara temporal itu, sungguh aku mendengar beliau bersabda, tidaklah di sore hari pada keluarga Muhammad satu so dari gandum, tidak pula satu sohab biji-bijian kacangan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 istri. Jadi Rasulullah dalam satu harinya itu nafkahnya satu sok dan satu sak. Kita kalau zakat fitrah berapa sok? Satu? Berapa sok? Satu sok. 3,5 kilo. Nah Rasulullah itu memberikan jatahnya ketika dengan istri-istrinya kurang lebih satu sok. 2,5 kilo untuk satu hari. Untuk setiap istri-istrinya. Itu Rasulullah. Dan itu tidak ready stock buat belanja sebulan atau 1 minggu belanja ke Borma. Itu Rasulullah harian sampai menggadaikan pakaian perangnya, jubah kebanggaannya. Maka di sini dihitung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Siti Aisyah tadi disebutkan kalau sebulannya itu 30 so kali dengan 7,5 kilo, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap konversi kebutuhan nafkah istrinya itu adalah 405.000. Bun sabaraha dicaroge aya nu sakieu atau sakieu mah atuh usah tilu dinteuneun. Berapa hari 450? 400.000 berapa hari? Tapi ada enggak yang lebih dari sini 5 juta? Ada? Ada 10 juta? Tapi ada enggak yang kurban 20 miliar? Tidak ada. Nah itulah kehebatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan dunia. Rasulullah itu adalah orang yang paling sederhana miskinnya. Dalam urusan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tampak akan menjadi terlihat makin kaya. Mudah-mudahan kalau kita meneladani Rasulullah, cintai Rasul dengan cara berkurban yang paling istimewa. Kalau itu adalah banyak keutamaan yang tidak terhingga, maka mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk kurban setiap waktu dan setiap saat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dimanfaatkan. Ada beberapa hal yang jadi pertanyaan mungkin, terutama yang paling sering adalah bagaimana kalau hukum kurban mengatasnamakan orang lain. Boleh? Kurban atas nama orang lain? Boleh, apalagi orangnya masih hidup. Tapi orangnya nggak dikasih tahu, boleh tidak? Kita rahasia, nanti kejutan di akhirat saja. Kejutan di akhirat, saya kasih tahu, saya awas, saya kasih kejutan. Sahabat saya nggak kasih tahu, saya hadiahkan kurban ini buat sahabat saya. Boleh? Boleh. Ada yang kedua, yang lebih baik adalah mengkurbankan atas nama saudara atau teman, tapi dianya kasih tahu. Itu ujian, karena dia juga harus mempersiapkan ketakwaan. Kan kalau tidak dikasih tahu, itu nggak ada tantangan, sedangkan ibadah itu semuanya tantangan. Kalau dia kasih tahu, kira-kira ada respon nggak? Ada 2 kemungkinan. Dia respon gini, daripada domba matos we artosna, da kaleresan nuju peryogi gitu. Atau kita transferkan uangnya, cing kira-kira sampai ke tukang domba atau ke sate domba. Itu beda kemungkinan kalau dikasih uangnya. Gitu. Maka yang harus dipersiapkan ketakwaannya adalah orang yang berkurban, bukan orang yang ngasihnya. Nah yang ketiga, boleh tidak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, bapak kita, ibu kita, atau saudara-saudara kita, boleh tidak? Boleh. Segala boleh seorang ibu mah. Imam Nawawi dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj menyebutkan wala tudhiyah, tidak ada kurban atau tidak perlu kurban atas nama seorang mayit. Tidak perlu kurban atas nama seorang mayit karena dia sudah meninggal. Cukup niatkan atas nama diri sendiri atau dan keluarga, maka
semua akan dapat kebaikannya. Gitu Bu. Jadi kalau kita kurban, orang tua kita dapat nggak? Dapat, karena orang tua akan mendapatkan kebaikan dari setiap kesolehan anaknya. Karena anak adalah investasi jariah orang tua. Tapi kalau orang tua kurban atas nama orang tua, kira-kira apakah setiap anaknya akan mendapatkan? Belum tentu. Ketika anak otomatis ke atas, tapi ketika ke atas belum tentu menjadi investasi ke bawah. Maka lebar kalau atas nama seseorang yang sudah tidak ada, tapi kita tidak mendapatkan kebaikan secara keseluruhan. Tapi kalau kita niatkan atas nama kita, ke atas dapat, ke samping juga kebaikannya dapat. Meskipun di antara para ulama kemudian memperbolehkan atas nama orang yang sudah meninggal, alasannya karena kurban adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Sedangkan ibadah harta diperbolehkan atas nama orang yang sudah meninggal. Bunda, kurban atau wakaf atau sedekah ke masjid, ke anak yatim, ke santri, semuanya atas nama niatkan orang yang sudah meninggal boleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi, boleh, sahih hukumnya. Tapi sebagian berpendapat kalau kurban atas nama orang lain itu bukan ibadah maliyah. Saya tanya, kurban ibadah maliyah bukan? Ibadah maliyah bukan. Kenapa disebut ibadah maliyah? Karena malun atau harta kita dikeluarkan, betul dari situ. Tapi bukan sodakoh. Tadi kan yang menyebutkan bahwa sodakoh itu akan berdampak pahala bagi orang yang kita atas namakan kebaikannya, maka kita harus ingat ibadah kurban adalah ibadah penyembelihan, bukan ibadah sodakoh. Beda? Ibadah kurban adalah ibadah nyembelih, bukan ibadah sodakoh. Karena kalau ibadah sodakoh, daripada bunda-bunda untuk membeli, menabung untuk kurban, domba, banyak yang alergi domba karena darah tinggi. Kalau sapi, belum tentu ketika kita beli 1 kilonya 190.000 dibandingkan beli 1 ekor sapi, mending mana? Sapi mah 75.000 sekilo, itu sudah kulitnya, dagingnya, kadutna, segala rupana. Tapi kalau bunda beli daging ke pasar 75 atau 95 itu daging sudah jelas. Jadi kalau diibaratkan ibadah kurban itu bukan ibadah babagi daging, bukan ibadah mengeluarkan harta sodakoh, bukan. Ibadah kurban adalah udhiyah. Ketika Allah meminta menumpahkan, ada yang dikurbankan, maka ada aturan-aturan yang mewujudkan ketakwaan sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala goreskan berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi mudhohi orang-orang yang berkurban dan ketakwaannya juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tadi spill yang disampaikan, jadi di Kampung Kananga yang bernama Kampung Kananga Sari, daerah Maswati, Cikalong Wetan, itu ada desa terpencil banget. Desa terpencil. Kurang lebih ada 20 kakak lah. Tapi itu daerah-daerah laki-lakinya cuman ada di hari Jumat. Cuman ada laki-laki di hari Jumat. Jadi selain hari Jumat mah ngaleleungit teh. Pada menghilang semuanya. Nggak tahu berubah wujud, nggak tahu gimana. Jadi kalau ke sana itu yang ada adalah ibu-ibu. Rata-rata ibu-ibu yang sudah lansia. Gitu. Nah, memang jamaah itu kalau dalam pembinaan dari jamiah, dari organisasi, itu pasti dapat daging. Mereka juga terdistribusi daging kurban, berapa gantingan sesuai dengan kakaknya masing-masing. Itu dapat. Tapi yang bikin mereka sedih itu, yang kita butuhkan itu bukan daging. Karena daging mah bisa meuli sok sanaos sabulan sakali. Yang kita butuhkan itu bagaimana Allah mensyariatkan udhiyah
sembelihan sebagaimana Ibrahim menyembelih Ismail, sebagaimana Qabil dan Habil kemudian menyembelih, memberikan yang terbaik. Nah, prosesi mengetahui halal haram, adab bagaimana orang-orang menyaksikan itu yang mereka inginkan. Tapi mereka tidak memiliki kelebihan harta, sehingga kami sedang berupaya. Kalau teamah ada di antara bunda-bunda yang, Ustaz saya punya kambing satu, boleh dititipkan. Ustaz saya mah nggak bisa satu kambing, saya nitip weh. Nah, ketika nitip satu orang 50, 100 ribu mah nggak dikumpulkan, nanti diberikan atas nama siapa, atas nama siapanya, nanti boleh jamaah atau pengurus Sumairoh yang kemudian boleh mengundi Qur'ah sebagaimana Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pengorbanan, atau Rasulullah ketika mengajak safar istrinya boleh Qur'ah, sehingga teman-teman sodakoh sifatnya kemudian menjadikan satu orang yang dihadiahkan kurban, sehingga pahala sodakoh dapat, pahala kurban dapat. Itu Desa Kandangan. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan mereka menjalankan syariat udhiyah, penyembelihan. Yang kedua, itu saya ketitipan dari tarbiyah al-ailah, pendidikan keluarga, yang syarat hari ini sedang pembebasan tanah. Kurang lebih tanah itu di pinggir jalan, harga NJOP-nya 2 juta rupiah, tanahnya luasnya 165 untuk pendidikan sarana anak-anak ngapelin Quran dan santri-santri. Nah, itu setelah ngobrol dengan pemiliknya, itu sampai ya udah, karena ini buat madrasah katanya harganya 165 itu semuanya totalnya jadi 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Kemudian dia kirain 200 juta rupiah mau semuanya 200 juta rupiah. Kemudian ketika sudah mau tanda tangan, kita tanda tangan jual beli, Ustaz biar saya yang nulis. Kemudian orang yang menjualnya menuliskan 100 juta rupiah, 100-nya saya wakaf. Jadi yang menjualnya sudah wakaf 100 juta, sudah setengahnya berarti. Nah, sekarang kemarin juga ada yang ngasih 10 juta buat DP, itu alhamdulillah, yang tersisa itu adalah 90 juta. Mudah-mudahan yang tidak beruntung dengan tidak bisa kurban bisa juga teralihkan sasireun sabeunyereun 150 25 boleh dititipkan kepada panitia yang menjadi wasilahnya. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada kekuatan bagi kita semua menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan nafs, dengan jiwa menundukkan hawa nafsu, atau dengan mal menundukkan kekikiran, ataupun dengan segala sesuatu yang kita bisa bertakarrub, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu sekalian, materi yang telah disampaikan oleh Ustadz barusan, barangkali ada yang menanggapi atau bertanya karena ini berhubungan dengan Hari Raya Kurban. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, kalau zaman dulu misalkan saya melahirkan, terus karena saya kurang mampu, anak tuh belum diakikah ya, terus udah dewasa, anak tuh udah punya pendapatan sendiri, dia tuh mau kurban, apa kurban dulu atau akikah dulu Pak Ustadz? Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini umumnya di masyarakat kita menganggap bahwa kurban itu adalah ada korelasi, ada hubungannya dengan akikah. Padahal tadi dijelaskan bahwa tidak ada kaitannya antara udhiyah atau hadyu yang ibadah di Mekah, kemudian orang yang udhiyah karena tidak memiliki kesempatan haji, dan akikah. Jadi semuanya ibadah-ibadah mustaqil, ibadah-ibadah yang independen,
ibadah yang misah, tidak ada kaitannya. Sehingga kalau ibadah itu memiliki tauqid, memiliki waktu, waktunya juga sudah ditentukan. Kalau hadiyu waktunya hanya 10, kalau udhiyah menyembelihan hanya waktu 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, akikah juga memiliki waktu ketika 7 hari pasca kelahiran. Kalau akikah ibadahnya ibadah bayi atau ibadah orang tua? Orang tua. Sehingga kalimatnya kalau akikah itu digadai. Digadai itu bahwa kita membeli apa yang menjadi kesyukuran kita, anak itu adalah dengan jaminan. Jaminan untuk memelihara anak itu, satu, kata Rasulullah SAW, adalah diberikan nama. Jaminkan kepada Allah bahwa anak itu adalah hambanya dengan diberikan nama yang baik. Kemudian yang kedua, jaminkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak di 7 hari itu adalah dengan akikah, dengan bersyukur. Sehingga cara-cara itu, waktu-waktu itu adalah memiliki batasan. Hanya 7 hari, dan ini adalah ibadah orang tua, bentuk kesyukuran mendapatkan momongan. Sehingga kalau sudah 7 hari, ada memang di antara para ulama boleh 14-nya, tapi kemudian itu dihujah atau dibantah karena hanya sebatas 14 hari saja, tidak berlaku kelipatan sekarang. Sehingga gugur sudah akikahnya. Dan orang yang sudah akikah apakah menjadikan gugur ibadah kurban? Tidak. Ada saya mah teu kudu kurban soalnya sudah akikah. Tidak, karena ibadah akikah 1 kali, ketika melahirkan anak, anaknya satunya 1 kali, anaknya 2, anak yang berbeda, anak yang ketiga, anak yang berbeda. Nah sekarang kurban, tahun sekarang sudah, tahun besoknya boleh tidak? Boleh, malah dianjurkan tiap tahun kalau memiliki rizki, ya sholatnya juga kan tiap hari, sesuai dengan jatah yang Allah berikan umurnya. Sehingga kalau itu dianggap adalah ibadah yang sudah memiliki aturan, yang tentang akikah sudah ikhlaskan. Nanti balas dendamnya kalau punya anak, saya harus ekah, harus memiliki nama anak yang baik. Kalau cuma cucu juga saya harus memiliki persiapan, bukan hanya sebatas persiapan nanti hajatan dan lain sebagainya. Yang penting adalah bagaimana akikah itu menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan. Begitu, Bun. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon maaf kalau kurbannya atas nama anak yang belum balik boleh. Terus yang kedua, kalau kita ngedohi ya kurban, apakah harus ikut di waktu penyembelihan menyaksikan atau gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak memberikan taklif, beban kepada jiwa. Nah kemudian para ulama termasuk Ibnu Ashur menjelaskan bahwa yang disebut taklif di situ akan gugur, tidak akan berikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hukum. 1, anak kecil, 2 adalah orang yang tidur, dan yang ketiga adalah orang yang majnun, ODGJ. Ini baru mendapatkan pahala atau terbebas dari hukum ketika dia sudah kriteria-kriteria yang menjadi penggugurnya itu muncul lagi. Anak sampai dia akil balik, kemudian orang yang tidur sampai dia sadar lagi bangun, dan orang gila sampai dia waras lagi. Itu. Sehingga berapapun, apapun hebat ibadah yang dilakukan oleh 3 kelompok ini tidak akan pernah jadi pahala, abasan, pasti bakal sia-sia. Makanya lucu ya Bun, ketika ada anak kecil baru 3 tahun, 4 tahun sudah umroh, sudah haji. Nanti disebutnya juga jang haji pas pulang itu. Tapi dia tidak menjadi pahala, tidak menjadi kebaikan. Makanya ibu-ibu pada komentar, daripada buat anaknya nggak jadi pahala, mending keabikeun kan gitu. Gitu ya. Ada anak dapat warisan,
dari orang tuanya, kaya nih anak nih. Anak nate kemudian menginfakkan hartanya buat wakaf, Ustaz 90 juta mah ku abdi we lunasan. Anaknya masih 7 tahun. Kira-kira jadi kebaikan enggak? Enggak jadi kebaikan. Makanya ibadah itu harus di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Ibu-ibu suka bilang semua akan indah pada waktunya. Nah sekarang itu belum indah. Karena baru sebatas tarbiyah. Hanya sebatas tarbiyah. Hanya soal pendidikan. Ketika pendidikan mah boleh ngobrol sama anaknya, iya tes kurbanu AA. Sehingga anak tuh memiliki memorable terkait dengan ini sapi saya, ini domba saya, ini nabung saya dikumpulin, kemudian orang tua menambahkan, itu aku-akuan. Sehingga dia memiliki keinginan kalau sudah besarnya juga sudah terbiasa kurban, itu boleh, tapi itu hanya sebatas memori atau sebatas mengingatkan, nah iya mah kurban AA. Tapi itu tetap orang tuanya mun kurban mah selaras nama mamah gitu. Yang kedua teh, kurban harus menyaksikan? Tidak ada syarat menyaksikan. Dan yang tidak boleh omat, ini penting banget. Tidak boleh meskipun dia memiliki keberanian untuk menyembelih, itu tidak boleh menyembelih sendiri. Yang disembelih itu cukup hewan kurbannya saja. Ya ke bahasa Sunda mah kan bisa tong mencit sorangan. Yang disembelih itu ya hewannya saja. Tapi yang sunnahnya seperti tadi dijelaskan, Habil, kemudian Rasulullah, kemudian Ibrahim itu menyembelihnya hewan kurban itu oleh tangan sendiri karena akan memunculkan syaja'ah, keberanian tentang bagaimana tantangan dari Allah Subhanahu wa taala itu nafsan bin nafsin, dirinya dengan dirinya. Itu yang paling sunnah. Hanya karena memang ada sebagian yang sudah lihat darah sudah pingsan, ada yang segala rupa karasa ya sama orang lain, rata-rata sama jagal. Sehingga dipentingkan adalah bagaimana dia meluruskan niatnya saja, melepaskan, menitipkan, mau kurbannya di sini di pedalaman, yang penting yang Allah sampaikan, yang harus diperhatikan adalah ketakwaan dia. Ada lagi satu lagi kesempatannya? Udah nggak ada ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi kita semua berusaha untuk mengerti dan mengamalkannya. Dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya informasikan, barangkali ada yang mau berbagi rezeki setelah seperti yang disampaikan Ustadz untuk ikut membantu biar merasakan kebahagiaan bersama masyarakat di Maswati ya Ustadz ya. Boleh nanti ke panitia dan juga yang wakaf tanah nanti yang tadi saya perlihatkan berbentuk kupon, ada pecahan 150.000 dan 10.000 rupiah, nanti boleh dihubungin petugas di depan. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah hari ini kajian kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan minggu depan ibu-ibu sekalian dan kita semua disehatkan oleh Allah, bisa kembali lagi ke sini. Kita akan bertemu dengan Ustazah Mimin Aminah. Kita tutup kajian kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam pelaksanaan dan lain-lainnya. Kami dari Humairoh mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bun, ada titipan dari saudara kita dari jamaah yang biasa ngaji untuk minta waktunya dikirimkan doa oleh bunda-bunda semua. Beliau sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu Bapak Yadi Mulyadi dan istrinya. Mudah-mudahan yang sekarang berangkat dengan KBIH Darut Tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada hajatnya, yaitu puncak dari ibadah haji sehingga memperoleh haji yang mabrur.
Ibnu Mas'ud ketika mau haji itu mengundang walimatus safar. Sehingga pada saat itu diriwayatkan bahwa ketika mengundang Rasul itu zawadani. Ya Rasul bekelan. Suka minta bekal pun kalau angkat-angkatan. Maka Rasulullah pada saat itu dimintai bekal. Maka sebaik-baik bekal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu zawadakumullahu at-taqwa. Semoga oleh Allah diberikan bekal yang cukup untuk melaksanakan ibadah di sana, yaitu berupa bekal ketakwaan. Sehingga kita doakan semoga ketakwaan mewujudkan ibadah haji yang dilaksanakan di tanah haram. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan maghfuran wa sa'yan mashkuran wa zanban maghfuran wa taqwallahi wa taqwallahi wa taqwallahi. Allahumma yassar lakal khaira haitsuma kunta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.